Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardini Bumro. Saya peserta Latsar CPNS 2026 Kabupaten Fakfak Angkatan 2 Kelompok 1. Saat ini saya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengawas penyelenggara pemilu. Sebagai daerah dengan adat istiadat yang kuat dikenal dengan filosofi satu tungku tiga batu yang mencerminkan toleransi antarumat beragama, Badan Kesbangpol Fakfak bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda. Melalui penerapan nilai-nilai Smart ASN, yaitu pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dan pendekatan komunikasi yang ramah, empati, serta edukatif, Kesbangpol Fakfak berupaya memastikan bahwa pembangunan nasionalisme dan stabilitas politik dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal masyarakat Fakfak. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak yaitu mewujudkan masyarakat Fakfak yang demokratis, partisipatif, harmonis, dan berkeadilan atau beradab. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak yaitu menumbuh kembangkan kehidupan politik yang demokratis, berkualitas, dan transparan. Kedua, mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram yang ditopang dengan makin mantapnya wawasan kebangsaan. Ketiga, meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui memperdayakan lembaga infrastruktur politik. Tujuan dari Badan Kesbangpol di Kabupaten Fakfak yaitu mewujudkan visi dan misi daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada bidang kesatuan bangsa dan politik. Kedua, menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik. Ketiga, menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak memiliki 4 bidang yaitu: pertama, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Ketiga, bidang politik dalam negeri. Keempat, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Bidang wawasan kebangsaan dan karakter bangsa memiliki beberapa uraian tugas. Pertama yaitu pembinaan ideologi Pancasila, bela negara, dan karakter bangsa. Tugas selanjutnya yaitu penyelenggaraan seleksi dan rekrutmen paskibraka, yaitu membantu kepanitiaan pelaksana membentuk paskibraka tingkat kabupaten, menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi secara transparan atau online bagi pelajar SMA, SMK, MA sederajat di seluruh distrik Kabupaten Fakfak. Selanjutnya yaitu pemusatan pendidikan dan pelatihan diklat, yang mana membantu pelaksanaan pemusatan latihan, karantina pembinaan fisik, mental, spiritual, serta pembekalan materi pembinaan ideologi Pancasila bagi calon paskibraka sebelum penugasan tanggal 17 Agustus. Selanjutnya yaitu pengukuhan dan fasilitasi penugasan paskibraka, yaitu membantu menyiapkan prosesi pengukuhan paskibraka oleh Bupati Fakfak serta mengawal kelancaran penugasan pengibaran dan penurunan bendera pusaka. Jenis layanan yang diberikan yaitu pertama, berdasarkan sifat layanan. Layanan administrasi dan fasilitasi non-komersial adalah layanan penyediaan fasilitas negara yang bertujuan untuk kepentingan publik, bersifat gratis dan tidak menghasilkan profit finansial bagi daerah, melainkan menghasilkan investasi sosial berupa stabilitas dan peningkatan mutu SDM daerah. Kedua, berdasarkan substansi teknis, layanan pembinaan kepemudaan dan ideologi, seperti pengembangan karakter bangsa. Pertama, layanan pendidikan non-formal atau pelatihan melalui metode karantina untuk pembekalan fisik, mental, dan ideologi Pancasila. Kedua, layanan kompetensi atau seleksi terbuka, membuka akses yang adil bagi seluruh pelajar di Kabupaten Fakfak untuk bersaing menjadi perwakilan masing-masing di sekolah. Ketiga, berdasarkan penerima manfaat, layanan lintas sektor. Pertama, masyarakat umum dan pemuda atau pelajar sebagai penerima langsung fasilitas rekrutmen dan pembinaan karakter. Kedua, pemerintah daerah menyediakan pasukan pengibar bendera yang siap mendukung kelancaran upacara kenegaraan 17 Agustus.
Komponen standar layanan. Standar pelayanan yang harus dicapai pada bidang wawasan kebangsaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Standar ini wajib dipenuhi agar pelaksanaan tugas mulai dari sosialisasi ideologi hingga penguasaan paskibraka berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keterkaitan tugas dengan pencapaian instansi yang pertama yaitu misi Kesbangpol yang tertuang dalam RPJMD daerah sifatnya adalah dokumen perencanaan atau teoritis. Keterkaitannya yaitu melalui tugas fasilitasi dan sosialisasi ini dokumen di atas kertas tersebut diwujudkan menjadi aksi nyata. Setiap kegiatan sosialisasi yang menyentuh masyarakat hingga ke distrik-distrik merupakan bentuk pemenuhan target kinerja Kesbangpol secara langsung dalam memperkokoh persatuan bangsa di tingkat lokal. Keterkaitan kedua yaitu rangkaian tugas paskibraka ini adalah miniatur atau contoh nyata dari misi Kesbangpol. Seleksi mewakili nilai demokratis, diklat mewakili penguatan wawasan kebangsaan, dan penugasan yang sukses mewakili wilayah yang tentram dan dinamis. Rangkaian ini mengubah dokumen misi di atas kertas menjadi prestasi pemuda yang terlihat langsung oleh masyarakat Fak-Fak. Perwujudan Smart ASN. Pertama, integritas dan profesionalisme, memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan kompeten tanpa membeda-bedakan latar belakang elemen masyarakat, ormas, suku, maupun ras di daerah. Kedua, kolaborasi lintas sektor, membangun kerjasama dan sinergi yang kuat dengan instansi vertikal seperti TNI Polri, dinas terkait, pihak sekolah, dan pemerintah distrik. Ketiga, penguasaan teknologi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen terintegrasi Kesbangpol seperti seleksi paskibraka online dan pendataan ormas berbasis digital. Keempat, komunikasi humanis, menerapkan pola komunikasi yang ramah, responsif, penuh empati, dan edukatif dalam memfasilitasi setiap kebutuhan koordinasi atau sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.